kebetulan departemen store ada diskon gede-gedean, hampir sampai 50%. Iya sih, tapi Bang Juri udah janji sama Oneng mau beliin baju baru sama selendang, ntar langsung abis pulang narik. Kalau dari dulu laki lu nepatin janjinya, sekarang lemari lu udah penuh, kagak muat lagi sama baju-baju. Tapi udah sih Bang Juri kayak gitu. Jadi Oneng kagak usah beli lemari baru, Mak. Beli aja, keluarin duit lu sekarang, beli lemari buat ngisi janji-janji laki lu. Iya, Mak, kalau yang sekarang sih Oneng yakin Bang Juri bakalan menuhin janjinya. Lu udah bertahun-tahun jadi bininya dia, lu masih juga percaya sama janji-janji bohongnya? Bang Juri nggak bohong, orang tahu dia bawa duit 100.000 tadi. Jadi dia punya duit 100.000? Iya. Kenapa lu kagak bilang-bilang gue? Habis Oneng pikir emak kagak bakalan doyan sama janjinya Bang Juri. Berapa duit, Bang? Ya biasa 10.000. 10.000. Ya. Ayo cuma 2.000 perak, Bang. Ayo buru-buru, Bang. Ya saya juga lagi buru-buru. Aduh. Mau ngudak setoran. Gimana? Anak saya di rumah sakit, Bang, dirawat. Duh. Gini aja deh, Bang. Supaya amannya. Gimana kalau jam tangan ini buat Abang aja? Mas, kalau nggak punya duit nggak usah dibayar pakai jam tangan deh, saya ikhlas dah. Enggak, Bang, maksud Aye jam tangan ini bukan ongkos bajai, tapi sengaja Aye gadin ke Abang buat ongkos anak saya lagi sakit, Bang. Aye nggak ada duit nih, Bang. Lupik. Wah, mau kemana lu? Wah, biasa gua kerja. Oh ya, Cup. Ngomong-ngomong, sekarang kerjaan lu apaan? Gue wira swasta. Biasanya nih, Cup, ya, kalau orang-orang kayak lu ngomong kerjaannya wira swasta, artinya lu itu kerjaannya warawiri nyari harta. Alias kagak ada kerjaan atau pengangguran. Bener kagak, Cup? Tahu aja lu. Cup. Lu ini emang kagak pernah berubah ya? Tetep bokeh. Lu kalau udah kerja ajak-ajak gue dong. Oke deh, ntar gue telepon lu ya. Oke, sukses men jadi wira swasta ya men. Cup. Aduh, maaf ya Mas ya. Aduh, bener deh saya nggak ngeliat kalau ada orang yang mau nyebrang. Cup. Nggak apa-apa kamu, nggak apa-apa. Paling cuma keseleo doang. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit ke dokter ya? Nggak usah bu. Ntar nggak bisa baik sendiri kok. Paling cuma diurut. Aduh, kaki gue cup. Aduh, Cup. Ya udah, kalau gitu saya kasih uang aja ya. Buat ngurutnya ya. Ya. Nggak usah bu. Ibu nggak usah repot-repot kok. Aduh, kaki gue Cup. Aduh, mama sakit Cup. Aduh, Cup. Kalau tiba ngurut doang, lu bisa minta duit ke kantor. Udah, lu kan udah kerja. Nggak apa-apa bu. Benar. Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Soalnya ada yang penting. Tapi benar ya Mas ya. Nggak apa-apa ya. Ya maaf ya. Aduh, Cup. Lu kenapa sih nyikut gue lu? Jurik. Apa? Gaya bener nih, mau lebaran pakai jam.
tambah ganteng. Tadi ada penumpang gadein jamnya ke gue. Oh, berapa duit? 200.000. Jam mahal. Pas betul itu orang ya. Iya dong, jam mahal. Iya pas tangan gue. Maksudnya gini, orang itu pas banget ketemu seorang seperti lo. Orang yang gampang ditipu. Bukan ditipu, Wan. Gue cuma nolongin tuh orang doang. Tuh orang nggak punya duit buat biayain anaknya dirawat rumah sakit. Emangnya anaknya sakit apaan? Gimana gue tahu, Wan? Hah, situ yakin kalau anaknya bener-bener masuk rumah sakit? Ya enggak. Hari gini masih kena tipu orang aja. Heran. Hah? Gimana sih Mas Baon? Bang Juri kenapa sih? Gue udah janji sama bini gue. Iya. Mau beliin baju lebaran. Oh, lu bisa nih nggak? Maaf, saya jalan duluan. Mau masang kopling. Mamat juga mau cabut deh. Mamat mau bantuin Mas Bawan pasang kopling juga ya. Jadi kerjaan lu nipu orang ya, Pik? Gua kagak nipu. Pik, ini tuh bulan puasa. Cari kerja yang halal kenapa lu? Nyari rezeki yang haram aja gua ini gagal gara-gara lu. Sekarang lu nyaranin gua buat nyari rezeki yang halal. Lu mah dada aja, Cup. Cup apa-apa, Cup. Aduh. Aduh Mas, maaf, saya benar-benar nggak lihat kalau ada yang nyebrang. Wah, Mbak, gimana sih, Mbak? Aduh, teman saya nih pasti sakit nih, Mbak, kakinya, Mbak, pasti patah nih. Mbak mesti bawa ke rumah sakit deh. Iya. Ya, gimana ya? Nggak apa-apa kok, Mbak. Paling-paling cuma lecet doang. Lu gimana sih, Pik? Kalau bercanda yang bener dong. Bahaya kan nih. Syukur deh, sekali lagi maaf ya. Karena saya buru-buru ke kampus, ada ujian. Oh iya, kenalin. Saya Yusuf. Yusuf bin Sanusi. Biasa dipanggil Ucup atau Cupi. Saya nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Salam. Buat apaan, Wit? Bawakan selendang, Po. Selendang. Lihat ah. Tuh, Mak. Tuh. Bagus amat, It. Ya, pasti dong, Mak. Ini model selendang yang lagi ngetop. Namanya selendang pasminah. Mana sih lu, It? Udah tahu selendangnya pas sama Pominah. Ngapain lu bawa ke sini? Pasminah itu nama selendangnya, Po. Oh, Berapa harganya nih, It? 100.000, Mak. It paling juga emak belinya satu, kagak bakalan beli 4 ya kan, Mak? Po, 100.000 satu. Mahal banget, It. Boleh ditawar, It? Ya kagak bisa, Mak. Namanya juga selendang pasminah. Ya berarti harganya pas. Bisa tawar. Tapi ganti. Jadi selendang warminah. Ya udah 3 kali deh gua bayarnya, boleh nggak? Boleh. 3 kali bayar, 3 kali nanti. Bener-bener kagak percaya sama gue ya? Maaf, Mak. Ini bukan barang dagangan aneh, jadi mesti kontan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah, kebeneran abang pulang. Abang udah beliin oleng selendang belum? Kalau belum, beli sama aneh aja, Bang. Iya. Yang ini cocok banget buat Poneng. Iya. Tuh, Bang. Tuh kan, Bang. Kalau Poneng pakai selendang ini, orang-orang nggak bakalan ada yang kenalin Poneng. Kok bisa? Emang kalau gue pakai selendang pasminah, muka gue jadi berubah? Tapi It, kayaknya lu bener ya. Soalnya Bang Juri kayak yang kagak ngenalin gue. Kayaknya laki lu nggak jadi beliin selendang di pasar buat lu. Kayaknya sih iya begitu.
Lu makan deh tuh janji-janjinya. Orang yang lagi puasa disuruh makan. Abang emang kagak jadi beliin oneng selendang sama baju baru? Neng, tadinya gue mau beliin lu selendang Iya. sama baju baru. Terus Ya, terus kenapa ya? Abang takut modelnya oneng kagak suka? Kalau yang namanya dibeliin ame laki, model apa aja oneng pasti suka, pasti oneng pakai deh. ibu kan Neng. Oh, takut ukurannya nggak pas? Gampang bisa dituker kan? Bukan. Tadi ada orang perlu duit. Dia mau gadein jamnya ke gue. Oh, jadi abang kagak jadi beli selendang sama baju baru, tapi jadinya beli jam tangan? Hah, lihat tuh, lihat bang. Lu jangan marah ya. Enggak, ini enggak marah. Tuh coba. Ya ampun abang, bunderannya gede banget bang, kayak jengkol. Laki bang. Emang jam tangan laki. Abang gimana sih, kenapa beliin oneng jam tangan laki? Oneng kan perempuan. Itu bukan buat lu. Kenapa sih? Abang egois. Abang gimana sih? Janjinya kan abang mau beliin tuh baju sama selendang baru buat oneng. Kenapa jadi beliin jam tangan buat diri sendiri? Ya, lu dengerin dulu kenapa? Tadi ada orang perlu duit. Dibuat biaya anaknya yang dirawat rumah sakit, maka digadein tuh jamnya ke gue. Bodoh ah. Tapi kan harusnya abang bisa nolong orang, tapi kagak ngingkarin janji abang sama oneng. Udah bilang sana sama tuh orang kalau mau gadein baju sama selendang, jangan gadein jam tangan. Ya, gue janji dah sama lu, ntar kalau ada rezeki gue beliin lu selendang sama baju baru. Tau nggak? Oneng tuh udah dikatain doyan makan janji abang, mama. Lu dengar ya? Juri, Ya mak. lu kan kagak jadi beliin baju si On. Lu kasihin si Said buat bayar selendang yang gua beli nih. Cepetan, cepetan. Gimana Neng? Bagus nggak? Bagus mak. Kata Pak Ustadz, kalau lebaran tuh yang penting baju kita bersih, kagak perlu baru. Baju baru pasti bersih. Orang belum dipakai. Iya sih. Terus kata Pak Ustadz juga, kalau kita emang kagak punya duit, ya kagak perlu maksain beli baju baru. Siapa lagi yang maksain? Udah deh Teh, saya minta tolong Teh. Kalau sampai nih jam nggak kejual, saya dimarahin sama emak. Tolong deh Teh. Gimana kalau saya tukerin sama pisang tanduk ini aja? Emang saya mau bikin pisang molen. Si Hindun pasti kagak mampu beli selendang beginian. Iya kali. Bener nih Bang Said, yang ini lebih mahal dari selendangnya mah. Kalau gitu aku ngambil yang ini aja deh. Tapi aneh mohon Po, emak jangan sampai tahu kalau Po Inun ambil selendang yang ini, ya. Loh kenapa? Kesian emak, ntar emak jadi sedih. Soalnya emak nggak mau ada yang nyaingin selendangnya. Lebih mahal, lebih bagus. Betul juga Bang Said. Tapi buat apa dong aku beli mahal-mahal kalau nggak boleh dipamerin ke emak? Gimana dong Teh? Bang, tadi disuruh emak minta duit selendang 100.000. Nah ini gue mau jual dulu jam gue. Bang Juri bayar aja pakai jam itu.
Boleh deh. Ini kerudung harganya 100.000 bang. Berarti Bang Juri kurang 97.000 lagi ya. Lu hargain 3.000 perak. Ya bang, kalau sama orang lain Anda nggak bakalan mau. Masih mendingan Bang Juri tukerin pisang tanduk saya kan bang? Mendingan gue banting nih. Neng, lu bisa kebayangin nggak? Gimana kalau si Nun lihat gue pakai selendang nih? Iya bisa mak. Pasti Po Indun ngeliat mak kasihan. Juri. Apa sih, Pak? Lu udah bayarin belum nih selendang gua sama si Said? Udah. Boleh lu mang beliin selendang kayak emak persis mang ya. Iya besok. Iya. Bulan besok, apa lebaran besok? Ya udah lu siapin makanan sono. Bentar lagi maghrib. Kapan? Ya sekarang. Ini kagak masak apa-apa. Kan kagak punya duit buat belanja. Lu sayur aja tuh selendang mak lu. Enak juga kok. Assalamualaikum. Salam. Oh, Neng, yuk kenapa yuk? Yuk, Pak. Nih. Emak nggak ikutan terawih juga? Empok kagak tahu emak. Emak kalau lagi asik nonton TV kagak bakalan mau ikut taraweh. Siapa bilang gua gak mau? Kenapa Neng? Minder lo. Lihat selendang gue yang mahal. Pakai biasa aja. Mak, kenapa dipakai sekarang? Emang kita mau sholat? Sebenarnya aku nggak mau lo cari gara-gara. Tapi mak yang mulai duluan sih. Aku boleh buat. Mak jual, aku beli. Pasmina 200.000. Kotak. Sering. Nggak pakai ngutang. Siapa bilang gua ngutang? Bang Said. Juri, Iya. Ada apaan sih? lu belum bayarin selendang gue sama si Said ya? Udah, Juri udah bayar. Si Nun bilang selendang gue masih ngutang. Abang udah dibayar apa belum sih? Udah, gue udah ngomong sama si saya. Lu udah ngomong apa udah bayar? Ini kali mak, sebenarnya Bang Juri tuh udah bayar. Cuman Bang Juri lupa ngomong sama si Said. Iya, Mak. Gitu, Kan, gitu. bener. Gitu, Mak. Kalau bohong lu, alas. Gimana kan? Bang, terawih nggak? Kalau Mak nanya soal selendang, bilangin gue udah bayar. Lah, Bang Juri kan belum bayar. Masa harus bohong belum puasa? Kan lu ngomongnya malam. Bohong putih nggak apa-apa, It. Ini sih bukan bohong putih bang, bohong rugi. Nanti bohong rugi. Besok kan gue bayar. Bayar pakai apaan? Ya udah deh, It. Ngomongin soal bayaran, ntar aja, ya. Iya benar. Lu juga mulut lu, jaga jangan sampai keceplosan ke Mak. Mama. Nah, betulan lu ada. Si Juri udah bayar kan selendang yang gue beli? Udah mak. Kenapa dong lu bilang sama si Hindun? Hah? Kalau ini selendang gue masih ngutang. Lu mau ngejatuhin nama gue di depan si Hindun ya? Aneh ngomong sama Po Indun, emang gak ngutang? Kali Po Indun aja yang salah denger ya.
Iya. Orang dia sih biasanya kalau apa-apa gitu, apa mau utang dia pasti denger. Lu jual juga sama si Hindun selendangnya. Udah gitu sama harga yang mahal lagi sama dia. Mak jangan ngomong-ngomong sama Po Indun, Mak. Kalau selendangnya Po Indun itu pasmina tiruan, kualitas nomor 3. Kalau emak yang pakai nih asli punya, Mak. Coba deh Mak pakai. Tuh kan, Mak, pas kan? Kalau yang palsu, Mak kelihatan lebih jelek. Pantesan lagi si Hindun pakai selendang kelihatan mukanya jelek. Iya emang. Bedanya tuh, Mak. Yuk kita taruhin. Ntar aja deh mak, Isa aja belum. Maksud gue cepetan kita ke sono, jangan sampai diduluin sama si Hindun gosip soal selendang. Gak enak pakai sendalnya. Ayo Bang, kita keluar Bang. Ya udah, lu jalan duluan sono ke masjid. Bukan ke masjid. Kemana sih? Ngomongin soal yang tadi. Soal apaan? Abang Pikun, kan barusan aja kita ngomongin bertiga soal gimana bayar utang selendang. Pada sekongkal ya? Hah? Lu mau jatuhin nama gue? Lagi jalan yuk. Kagak, gue gak mau taraweh. Masa gak mau bayar? Kan gue udah bilang, jaga mulut lu. Juga sih yang salah. Baru sedikit letak udah belaga lupa. Gimana sehari? Tahu abang. Jadi kan Oneng keceplosan. Kenapa gue yang disalahin? Urusan bayaran kan urusan gue mesti Said. Kenapa emak lu yang kagak mau tarawih? Si Hindun pasti udah nyebar ke orang semesjid kalau selendang gue masih ngutang. Emangnya emak malu kalau orang semesjid mau bantuin bayar utang selendang? Lu Abang. Neng, lu udah pada sahur? Ya udah bang, udah sahur. Tuh buat abang udah Oneng siapin daging ayamnya ditutupin piring sepotong, ya? Jual dulu tuh jam tangan butut buat bayar selendang gue kalau lu mau makan. Woi, Pak, keluar dong Pak. Tanggung jawab tuh teman saya. Cuk. Ini baru datang Pak. Aduh, kaki gua patah. Ayo Cuk. Teriak lagi Cuk. Kaki gua patah. Pak Haji harus bawa teman saya ke rumah sakit nih ya. Harus nih Pak. Nggak usah deh, Pik. Gua nggak apa-apa, Kopi. Nggak usah. Dia sendiri yang membuat mobil gue. Kayak si Cuk. Bapak kenal sama teman saya? Pik, nggak usah, Pik. Gua nggak apa-apa, Pik. Oh kagak bisa Cuk, kagak bisa. Pak Haji udah nabrak teman saya. Pokoknya Pak Haji harus mengganti biaya pengobatannya dia nih Pak ya. Tuh lihat tuh Pak, kayaknya kaki kanannya patah. 100.000 tuh Pak minimal Pak kalau dibawa ke rumah sakit. Baik, kalau lu maunya begitu. Pik, nggak usah deh, Pik. Gua nggak kenapa-napa kok. Emangnya maksudnya Pak Haji gimana nih sekarang? Yang patah kan cuma kaki kanannya doang. Gimana kalau gue tabrak lagi kakinya yang sebelah kiri biar pas sama tunggakan kontrakan yang 200.000? Ampun Pak Haji, ampun. Saya dipaksa sama teman saya nih Pak Haji. Ampun Pak Haji. Pak Haji. Lo mau kadalin gue ya? Ini kaki lu patahan. Mana? Pak Haji. Ngapain lo? Assalamualaikum Pak Haji. Cuk.
turun bang. Lu mau jualan di tempat gua mangkal? Kan tempatnya rame bang. Emang ada tempat lain apa it? Gua malu sama teman-teman gue. Yang penting hari ini abang bisa pulang dengan selamat. Ya udah lu turunin barang lo. Ya abang dong yang bawa, gimana sih? Itu kan barang lu, kan barang gue. Kan perjanjiannya gitu. Perjanjian apaan? Gimana sih lu? Kalau utang selendang emak, lu potong sama ongkos bajai. Selendang emak harganya 100.000. Paling nggak sewa baju 50.000 seharian. Jadi gua ngangkat-ngangkat barang lu nih, lu hargain 50.000. 10.000 bang. Lu lebih-lebih dari company it. Udah bang, jangan gedumel mulu. Ingat emak. Taruh di mana nih? Taruh di sini aja bang. Terus abang beresin dagangannya. Gue juga yang beresin. Ya iya, kan ada potong 10.000 lagi. Berarti utang abang tinggal 30.000. Apa yang beneran baik? Bang, selendangnya taruh di depan bang ya. Ntar gue taruh di muka lo nih. Kalau ngomong terus. Ngomong aja kenapa? Rapiin bang, jangan. Iya. Udah tuh, udah rapi tuh. Lu tinggal teriak-teriak dah. Gue juga yang teriak-teriak. Utang abang masih 30.000 bang. Aneh potong 10.000 lagi. It, gue ini lagi puasa It. Masa lu suruh teriak-teriak sih? Apaan sih tuh? Nih, baca bang. Jadi penabang gue. Ya, tes. Ya, ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, buat baju buat lebaran. Sayang bini, sayang anak. Saya begini, lantaran sayang bini, tapi kagak disayang sama mertua yang galak. Ayo ibu-ibu. Ya, ibu, silakan bu. Ayo ibu-ibu. Siapa lagi? Yang ini berapa bang? Gocap aja bu, diobral. Pilih bu. Ayo bu. Siapa lagi? Iya sayang bini, sayang anak. Wah. Udah kemajuan lo Jur. Kemajuan apaan sih? Biasanya narik bajai rodanya 3. Sekarang jadi pedagang kakinya 5. Bang, abang layani itu pembeli. 1 potong laku, utang abang ada potong goceng. Iya. Saya ambil yang ini pak. Saya yang ini deh. Nah, It. Ada 2 It. Berarti komisi gue 10.000. Iya. Berarti utang bang Yuri tinggal 10.000 lagi. Ini punya saya bu. Kan tadi saya yang milih ini. Ah, bu, tenang. Masih banyak model yang lain. Pilih aja. Saya juga mau yang ini bu. Saya juga mau yang ini. Bu. Saya juga mau yang Taruh It. Utang abang ada tambah lagi jadi 20.000 lagi. Kecian dulu bang. Mau untung jadi buntung. Bang, anda mau ke belakang dulu. Kalau ada pembeli, abang layanin aja ya. Rugi beser lo It. Kemana tadi? Lagi beser bu. Nih, temen lu udah nipu gue. Katanya pas minah asli. Baru berkeringat aja udah luntur. Lu pulangin kagak duit gue? Timunnya ada bang? Oh, kalau timun mah ada kok. Nih. Iya. Ayamnya mana ayam? Ayamnya nggak ada mak.
Bang, istrinya udah dibeliin baju baru buat lebaran belum? Dia mana mau beli baju baru, duitnya aja nggak ada. Oh, kalau gitu beli sama Bang Said aja. Bisa nyicil. Lu nyindir gue ya? Siapa yang nyindir, Mak? Aku kan lagi ngomong sama abang tukang sayur, Mak. Tapi maksud lu kan lu nyindir gue. Nyindir, tapi kalau Mak terasa tersindir ya terserah Emak. Sabar, Mak. Kok sabar? Sekarang maunya apa lu? Lu mau gue lu? Stop, Mak. Ada ribut begini. Nah, ini Pak RT aku dilempar pakai kangkung sama Emak. Ingat, Mak, ini kan bulan puasa. Kalau gua nggak inget bulan puasa, ngelemparnya gua nggak pakai kangkung, tapi sama gerobaknya gua. Sabar, Mak. Ada apaan sih? Juri, selendang si Said udah lu bayar belum? Udah, Mak. Kan? Lu dengar sendiri kan? Udah lunas selendang gue. Nah, sekarang masalahnya udah selesai kan? Udah, jangan ribut lagi. Selendang lu cuman mahalnya doang. Kenapa selendangku, Mak? Palsu. Mak, jangan sembarangan dong, Mak. Tanya aja no sama si Said yang jualnya. Udah, Mak, udah. Bang Said! Masa katanya Mak selendang yang aku beli dari Bang Said itu palsu? Asli, Po Indun, asli. Iya kan, semalam lu bilang begitu? Ntar Anda jelasin, tenang aja. Lu mau kabur kemana lo? Anda kagak kabur. Emangnya ada apa sih? Dia itu udah nipu saya, Pak. Katanya yang dia jual itu selendang pasminah asli. Masa saya beli mahal-mahal kena keringat aja udah luntur. Balikin duit aku. Ampun, ibu-ibu cuma beli sekali palsu, ruginya nggak seberapa. Lah Anda beli satu kodi palsu semua. Apa lu? Jangan gua ganti. Mak, lihat jam gantian juri nggak, Mak? Enggak. Bagi siapa yang mau pakai jam butut gitu? Di dapur juga nggak ada, Bang. Ngapain sih jam butut gitu dicariin? Orang mau ngambilnya aja juga geli. Assalamualaikum. Salam. Permisi, Bu. Bener, ini rumahnya Bang Bajuri. Iya, emang situ mau ada perlu apa sama juri? Waktu itu saya pernah garing jam tangan saya sama Bang Juri buat biaya berobat anak saya. Jadi situ yang ngegadein jam butut. Saya sih mantu ibu orang baik kok. Tuh kan, Bang Juri orangnya baik lagi, Mak. Orangnya ada, Bu. Ada di kamar. Mau ngapain lagi lu? Mau ngegadein celana butut apa sendal butut lo? Saya kemari tuh mau tebus jam tangan saya, Bu. Sekalian saya beri sedikit hadiah buat Bang Juri sebagai ucapan terima kasih. Oh iya. Ya, Bu. Ya. Tunggu lu ya. Lu jangan kemana-mana ya. Tunggu sini ya. Iya, Bu. Duduk, Pak. Bang, ada yang nyariin, Bang. Apaan sih? Nih, nyariin. Nah, ini dia orangnya. Iya, Bang. Saya kemarin mau tebus jam tangan saya, Bang. Tuh kan, apa gue bilang? Gue nggak ketipu. Nah ini orangnya. Ya udah. Maaf kalau saya udah ngerepotin Bang Juri ya. Tapi Mas, dari tadi saya cariin jamnya nggak ada.
Abang kebiasaan sih kalau naruh apa-apaan suka sembarangan. Enggak apa-apa kok. Itu jam lama. Bentar ya Bang ya. Nih, duit yang ayah pinjam tempo hari. Ya, terus? Nah, sama ini ucapan terima kasih buat Bang Juri yang udah nolong saya. Ya Bang ya. Aduh, Makasih. saya jadi nggak enak nih. Pak, Ya. besok-besok kalau anaknya sakit lagi, gadein barangnya sama laki saya lagi ya. Masa saya bohong sih? Tadi jamnya gua buang di tempat sampah gue. Dicari aja di sana, di pojok. Jangan-jangan dia ngambil tuh jam. Masih Hindun. Dia bilang kagak mau pakai selendang obrolan yang sama sama selendangnya emak. Gengsinya bisa turun. Saya aja nggak mau kok. Nah, gua amat sih tuh si Hindun. Ih, kalau tadi aku tahu mak mau selendang itu nggak aku buang ke tempat sampah.